students, welcome back in Maths lesson. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, comment, and share. Oke, pada video yang sebelumnya, saya sudah menyinggung bagaimana cara untuk menggambar grafik. Langkah pertama, sebelum kalian menggambar grafik, pertama sekali kalian harus mencari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, biar kalian paham bagaimana cara menentukan titik potong terhadap sumbu X atau sumbu Y, saya langsung berikan kalian saja contoh soalnya. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Salah satu titik potong dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 dengan sumbu x adalah titik-titik-titik. Artinya di sini, kalian harus menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, ketika di soal dikatakan titik potong terhadap sumbu X, maka itu artinya gantilah Y-nya menjadi sama dengan 0. Oke, ini tadi fungsi kuadratnya, berarti kan bisa saya buat menjadi seperti ini. X kuadrat dikurang 3X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Karena fx itu sama dengan y, y-nya tadi sama dengan 0. Dari sini kan kita mendapat persamaan kuadrat, berarti kita mencari nilai x-nya. Nah, kita buat dua kurungnya di sini karena x kuadrat, berarti di sini x, di sini x. Sudah. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mencari nilai X atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini kan koefisiennya 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Carilah sebuah bilangan yang kalau dia dijumlah itu menghasilkan si B. B-nya adalah negatif 3. Yang kalau dia dikali, dia akan sama dengan si A kali C. A kali C ini 1 kali 2 adalah 2. Jadi berapakah bilangan itu? Ya, bilangan itu adalah negatif 1, negatif 2. Negatif 1 tambah negatif 2, negatif 3. Negatif 1 kali negatif 2 adalah 2. Jadi yang pertama adalah negatif 1, kemudian adalah negatif 2. Sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapat X kurang 1 sama dengan 0. Maka X-nya kita dapat 1. Atau X kurang 2 sama dengan 0. Maka kita dapat X-nya sama dengan 2. Jadi, titik potong terhadap sumbu X yaitu 1 atau 2. Nah, dari sini kan tadi kita buat Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita dapat X pertama 1 atau X kedua adalah 2. Ingat kembali bahwa koordinat titik itu kan terdiri dari X, Y, ya kan? Berarti pertama kita bisa dapat X-nya adalah 1, Y-nya 0. Atau kita juga dapat X-nya adalah 2, kemudian Y-nya 0. Nah, jadi mana di pilihannya yang paling tepat jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Untuk contoh soal yang kedua, fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 12 memotong sumbu x. Nah, lagi-lagi katanya memotong sumbu x. Ingat, kalau dia tadi memotong sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Langsung dibuat. Y-nya sama dengan 0. Oke. Katanya di titik P, 0 dan Q, 0. Jika P lebih besar dari Q, maka nilai P dan Q berturut-turut. Sama, caranya sama seperti yang tadi. Kita tuliskan saja, berarti kan X kuadrat dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Oke. Dari sini kita cari nilai X-nya. Oke. Cari nilai X-nya. Karena ini X kuadrat, kita tulis di sini X, di sini X. Karena koefisien dari X kuadrat adalah 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Tidak perlu kita tuliskan di sini, di depannya. Nah, cari bilangannya.
Berapakah dua bilangan kalau dijumlah sama dengan B? B-nya adalah negatif 1. Kemudian, berapakah dua buah bilangan yang kalau dia dikali, hasilnya adalah A kali C. A kali C, A-nya 1, C-nya min 12, berarti negatif 12. Berapakah bilangan tersebut? Bilangan tersebut adalah negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12. Negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Berarti yang satunya negatif 4, yang satunya positif 3. Nah, dari sini kita dapat X-nya sama dengan 4, ya kan? Atau dari sini kita dapat X-nya sama dengan negatif 3, karena dia pindah ke sebelah kanan. Nah, kita buatlah titiknya. Titik yang pertama katanya X, Y, berarti kemungkinan 4,0. Atau titik yang kedua kemungkinan negatif 3,0. Nah, perhatikan. Katanya P lebih besar dari Q. Berarti kan ini yang si P-nya, ini yang si Q-nya. Karena P lebih besar dari Q. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya B. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, kurva fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah c. Memotong sumbu x di titik min 1,0. Lagi-lagi memotong sumbu x. Maka kalau dia memotong sumbu x, buat saja y-nya sama dengan 0. Nah, kalian ingat, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan, ketika ada diketahui titik, maka gantikanlah titik ini atau substitusi titik ini ke dalam fungsi kuadrat yang diketahui. Seperti yang kalian ketahui, titik itu koordinatnya kan x, y. Berarti x-nya negatif 1, y-nya 0. Maka dari situ kita dapat persamaannya tadi 2x kuadrat dikurang x ditambah c sama dengan 0. Kita ganti y-nya 0, ya kan? Berarti tanya melalui titiknya, berarti gantikan 2 kali negatif 1 dikuadratkan dikurang negatif 1 ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, negatif 1 dikuadratkan adalah 1. 1 kali 2 adalah 2. Ini menjadi plus 1. Ditambah C sama dengan 0. Oke, ini berarti 3 ditambah C sama dengan 0. Maka C-nya sama dengan negatif 3. Dengan begitu kita dapat nilai C-nya D. Mudah ya? Ya, untuk contoh soal yang terakhir, titik potong kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 7 dengan sumbu y. Nah, jadi ini kebalikannya. Kalau 3 contoh yang sebelumnya tadi adalah dengan memotong sumbu x, maka ini memotong sumbu y. Jadi kalau dia memotong sumbu y, maka kebalikannya. Jadinya yang x-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau begitu kita tinggal masukin saja ke persamaannya. Dari sini kan saya bisa tulis y sama dengan, ya kan fx-nya saya ganti y. X kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Nah, x-nya gantikan 0 berarti 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 7. Maka dengan begitu kita dapat y-nya sama dengan 7. Mudah ya? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa koordinat titik itu x, y. Berarti x-nya 0, y-nya 7. Maka jawabannya adalah ayam. Mudah kan? Oke, sekian materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, comment, and share. Thank you for watching and goodbye.